Sejak kecil sudah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ya, hidupku sudah hancur sejak aku masih kecil. Sejak kecil aku sudah mendapatkan trauma dari orang tuaku sendiri. Di saat ibuku sedang mengandung aku, ayahku malah ketahuan sudah menikah lagi dengan seorang wanita. Dan tidak baru sebentar mereka menikah, sudah 4 tahun. Tentu hal itu membuat ibuku sangat hancur. Ibu bercerita bahwa saat aku masih ada di dalam perutnya, ibuku sangat sulit melewati masa-masa itu. Dia hampir menangis setiap hari sebab merasa sakit hati dengan kelakuan ayah. Selain menikah lagi, ayah juga tidak bertanggung jawab pada kami, kepada ibu dan juga kakak-kakakku. Ayah selalu mementingkan wanita itu dibandingkan kami. Ayah menelantarkan kami semua, tidak memberi nafkah pada kami dan juga ibu. Dia benar-benar lalai sebagai seorang ayah dan juga suami. Hingga akhirnya ayah mendapatkan ini. Demi menyenangkan istri keduanya, ayah menjual sebagian besar kontrakan yang ia miliki. Semua itu ia lakukan hanya untuk menyenangkan kekasihnya itu. Padahal seharusnya apa yang ayah miliki adalah menjadi hak kami. Tapi ayah malah memberikan semuanya untuk wanita itu demi istri keduanya, yang padahal istri keduanya itu tidaklah baik. Ayah sesaat setelah menjual 5 kontrakannya, ayah tentu langsung mendatangi istri keduanya itu. Kebetulan semua uangnya juga langsung ditransfer ke rekening istri mudanya. Dan kalian tahu apa yang ayah dapati? Dia malah mendapatkan istri mudanya itu berselingkuh dengan pria lain. Ayah tentu marah besar. Dia langsung menghajar keduanya dengan penuh amarah. Setelah puas melampiaskan amarahnya, ayah pulang ke rumah kami dalam keadaan yang babak belur juga, karena tentu mendapatkan perlawanan dari pria selingkuhan istri keduanya. Ayah pulang dengan beberapa luka lebam di wajah dan juga beberapa bagian tubuhnya. Ayah menceritakan apa yang terjadi. Hal itu malah membuat kakak pertamaku tertawa. Karena selama ini dialah yang paling marah dengan kelakuan ayah. Dia juga yang sempat bertengkar dengan ayah karena hal ini. Melihat ayah terkena batunya, kakak pertamaku itu merasa sangat puas dan bahagia. Dia berpikir kalau apa yang ayah terima adalah hal yang sepadan dengan apa yang ia lakukan selama ini pada kami. Setelah kejadian itu, ayah bertaubat. Dia kembali lagi kepada keluarganya. Kembali lagi pada ibu. Saat itu usiaku masih sekitar 3 tahunan. Aku memang anak bungsu dari keempat saudaraku. Jarak usiaku dengan kakakku yang nomor 3 lumayan jauh. Kami terpaut 10 tahun. Kakakku yang pertama saja saat itu sudah berumur 19 tahun. Dan kakakku semuanya lelaki, hanya aku yang perempuan sendiri. Ayah kembali pada kami. Namun, istri kedua ayah masih terus saja mengganggu. Dia memohon dan meminta maaf pada ayah, supaya ayah mau kembali lagi padanya. Tapi, ayah sudah tidak mau. Dia merasa rugi. Sudah banyak biaya yang ia keluarkan untuk menyenangkan wanita itu. Tapi ia malah mengkhianati ayah. Makanya, ayah memilih untuk bersama kami dan meninggalkan wanita itu. Tapi sejak kedatangan perempuan itu ke rumah kami, keluarga kami malah semakin kacau bukannya membaik. Ayah memang kembali pada kami. Tapi kakakku yang pertama dan yang kedua malah jatuh sakit. Mereka sakit bersamaan dan dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau kakak yang pertama dirawat sekitar 1 bulan. Namun akhirnya dia meninggal. Dan kakakku yang kedua juga dirawat sekitar 2 bulan. Dan akhirnya meninggal juga. Kepergian kedua kakakku membuat ayah dan ibuku sangat hancur.
Tentulah mereka sangat sedih. Hingga tak lama setelah kepergian kedua saudaraku, ayahku ikut jatuh sakit. Ayahku tiba-tiba terkena tumor. Hal itu membuat kesehatan ayah menjadi memburuk. Bulan demi bulan berlalu, ayah semakin buruk kondisinya. Kini semakin parah juga tumor yang ia idap. Harta ayah pun sudah habis. Kami tidak memiliki biaya untuk membawa ayah berobat. Bahkan rumah yang kami tempati harus dijual untuk menyambung hidup dan mengobati ayah. Bahkan uang hasil penjualan rumah itu tidak bersisa, sehingga kami pun harus mengontrak. Kehidupan pahit itu benar-benar membuat ibu dan juga kakakku yang ketiga merasa sangat sedih. Tentulah aku yang belum tahu apa-apa hanya bisa mengikut kemana saja mereka pergi. Ibuku juga bercerita dia bingung kenapa tiba-tiba kedua anaknya meninggal dalam waktu yang berdekatan dan disusul dengan sakitnya ayah yang cukup parah. Ayah sakit hampir 10 bulan, hingga akhirnya beliau menyusul kedua anaknya. Iya, ayah meninggal setelah 10 bulan kepergian kakak pertama dan kedua. Saat itu, ibuku semakin hancur. Karena dalam waktu 1 tahun dia harus kehilangan 3 orang yang sangat ia sayangi. Kalau kalian tanya kenapa ibuku tak pergi saja setelah mengetahui ayah menikah lagi, jawabannya karena ibuku sangat mencintai ayahku. Dia tidak bisa meninggalkan ayah karena ada kami. Dia takut jika dia berpisah dengan ayah maka akan menjadikan trauma bagi kami. Namun ternyata malah sama saja. Justru ibu malah kehilangan kedua anaknya. Ibu juga merasa heran. Kenapa sejak ayah memutuskan untuk menceraikan wanita itu, kini keluarganya malah menjadi seperti ini. 2 tahun setelah kepergian ayah, ibu mulai bangkit. Untuk menyambung hidup, kakakku yang ketiga lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Ibu menjadi buruh cuci dan menjadi pembantu rumah tangga di rumah orang-orang kaya. Itulah yang ibu dan kakakku lakukan untuk membiayai hidup kami. Hingga akhirnya aku sudah mulai sekolah SD dan ibu memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria. Namun entah mengapa, aku tidak bisa menyayangi ayah tiriku itu. Padahal dia sangat baik dan menyayangiku. Dia juga tidak pernah kurang ajar padaku. Dia sangat perhatian. Tapi aku tidak bisa menerimanya sebagai ayah. Di benakku, ayahku ya hanya ayahku seorang. Ayahku yang sudah meninggal. Tidak ada lagi ayah yang lain. Kehidupanku sejak kecil yang penuh dengan rintangan membuat aku malah salah pergaulan. Saat aku baru duduk di kelas 2 SMP, aku malah memutuskan untuk kabur dari rumah. Saat kabur itulah aku mulai mengenal dunia gelap. Aku pergi ke klub malam. Di sanalah aku mulai mengenal orang-orang yang berprofesi seperti itu. Aku berteman dengan mereka. Di tempat itu aku merasa bahagia. Aku bisa lebih menikmati hidup dan tidak merasakan beban hidup yang begitu berat. Di hari pertama aku datang ke klub itu, aku menemani seorang laki-laki yang cukup berumur. Disitulah aku mendapatkan uang pertama kali. Lumayan juga nominalnya, 200.000 hanya menemani selama 1 jam. Mulai dari situlah, aku merasa semakin nyaman di tempat seperti itu. Aku bisa dengan mudah mendapatkan uang. Makanya, aku betah di sana. Meskipun waktu itu umurku masih kecil, tapi postur tubuhku yang tinggi dan badanku yang lumayan berisi. Aku tidak terlihat seperti anak-anak. Aku juga dibantu dandan oleh teman-temanku yang ada di sana. Setelah mendapatkan modal yang cukup, aku memutuskan untuk kabur lebih jauh lagi. Karena kalau hanya di sekitar tempat tinggalku, pasti aku akan ditemukan oleh orang tuaku. Makanya, setelah mendapatkan ongkos yang cukup,
aku kabur ke kota yang lebih besar. Di sanalah aku semakin liar. Aku bekerja di tempat karaoke lagi. Semakin lama, aku semakin jauh melangkah. Tak hanya menemani om-om untuk minum, namun aku malah lebih dari itu. Aku sampai menjual diri. Pelanggan pertamaku waktu itu seorang laki-laki muda. Awalnya aku tidak berniat untuk menjual diri. Namun di malam itu aku malah ikut mabuk dan tidak sadar sudah melakukan hal seperti itu dengan pria yang tidak aku kenal. Setelah sadar kebesokan paginya, ada uang 500.000 di sampingku dan aku baru sadar ternyata keperawananku sudah ia ambil. Namun anehnya, aku tidak merasa menyesal atau merasa kotor. Aku malah berniat untuk melanjutkan bisnis ini karena pikirku keuntungannya sangat lumayan. Pelanggan keduaku seorang laki-laki yang cukup berumur, mungkin umurnya sekitar 40 tahunan. Dia awalnya curhat padaku tentang istrinya yang tidak lagi mau melayaninya seperti dulu. Makanya ia memilih untuk jajan di luar. Aku yang memang sudah tergiur dengan tawaran uang yang ia berikan, aku langsung setuju saja dengan permintaannya. Dengan pelanggan keduaku ini, aku diperlakukan dengan sangat baik. Dia mengajakku ke hotel yang cukup mewah. Di sana, dia melakukannya dengan hati-hati juga. Dan entah mengapa timbul rasa nyaman di hatiku. Untuk bayaranku yang pertama, aku mendapatkan upah 1.500.000. Itu nominal yang sangat besar sekali. Di tahun 2005. Akhirnya, hubungan kami tak sebatas sampai situ saja. Lelaki itu malah menjadikan aku sebagai simpanan. Awalnya aku takut, karena memang umurku saat itu baru belasan tahun. Kalau tidak salah ingat, umurku baru 15 tahun. Kita sebut saja laki-laki itu Om Bian. Setelah aku resmi menjadi simpanannya, Om Bian menyewakan aku sebuah kontrakan yang cukup mewah. Meskipun aku sudah memiliki lelaki yang siap menanggung hidupku, tapi aku masih tetap bekerja di tempat karaoke. Bahkan di sana, aku tidak hanya menemani minum dan menjadi LC biasa. Aku jauh dari itu. Ada pelangganku yang meminta untuk aku menanggalkan semua pakaianku. Dan bodohnya aku mau saja melakukan hal itu dan dibayar uang 900.000, nominal yang cukup besar di tahun 2005 atau 2006 saat itu. Aku semakin lama merasa semakin mudah sekali mendapatkan uang. Tidak harus capek bekerja, namun uangnya banyak. Mulai dari situlah aku semakin liar lagi. Meskipun aku sudah menjadi simpanan Om Bian, tapi aku masih tetap menjual diri. Karena Om Bian akan mengunjungiku malam hari. Dari pagi sampai sore, aku bebas mau kemana saja. Disitulah aku manfaatkan waktu untuk mendapatkan uang tambahan. Hal itu berlangsung selama 1 tahun lebih. Om Bian juga tidak tahu kalau aku masih menjual diri. Dia mengira kalau aku setelah menjadi simpanannya ia akan setia padanya. Padahal tidak, aku masih liar. Hingga setelah 1 tahun aku menjadi simpanan Om Bian, pria itu memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami dengan alasan dia sudah sadar dan ingin kembali lagi ke istrinya. Awalnya aku percaya dengan alasan itu. Namun ternyata Om Bian malah memiliki wanita simpanan lain. Makanya dia mengakhiri hubungan kami. Setelah tahu pun aku biasa saja tidak marah. Aku juga merasa tidak punya hak melarangnya seperti itu karena aku bukan siapa-siapanya. Karena memang aku tidak mencintai Om Bian, aku hanya nyaman saja berada di dekatnya dan cara memperlakukan ia sangat baik padaku. Malah Om Biannya yang malu ketika bertemu aku. Mungkin dia merasa malu sebab berkata ingin bertobat dan kembali pada istrinya, tapi ternyata malah mencari simpanan lain. Padahal aku tidak peduli juga dengan hal itu.
Dan selama ini, uang yang aku dapatkan aku belikan emas. Niatnya ingin aku tabung. Namun namanya uang haram tidak akan pernah bisa menjadi berkah atau menjadi sesuatu yang bermanfaat. Emas yang selama ini aku tabung selalu habis saja. Karena selalu saja ada pengeluaran yang harus aku keluarkan dalam jumlah besar. Itulah yang membuat tabunganku terkuras sampai habis. Uang yang ku dapat juga ada yang kubelikan mobil. Meskipun memang bukan mobil baru, tapi keadaannya masih sehat saat aku membeli. Baru beberapa bulan aku pakai ada saja yang rusak. Disitulah uangku habis untuk memperbaikinya. Hingga sedikit demi sedikit hartaku habis tidak terasa. Waktu demi waktu berlalu, aku malah tak hanya menjual diri dan bekerja di tempat karaoke. Aku malah semakin terjerumus. Aku menjual barang-barang yang tidak baik. Aku menjual narkoboy dengan niatan untuk menambah penghasilan. Niatku, setelah mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan barang haram itu, aku ingin bertaubat. Waktu itu niatnya seperti itu, dan aku ingin kembali kepada orang tuaku dan meminta maaf pada ibu. Tapi bukannya berhasil, aku malah semakin terjerumus. Tidak hanya menjual, aku juga ikut memakainya. Bahkan, sering sekali uangku habis hanya untuk membeli barang-barang seperti itu. Dan tak jarang juga, aku harus menjual diri dan ditukar dengan sedikit barang haram itu. Kejadian itu berlangsung sekitar 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun saja, aku sudah semakin hancur. Hidupku yang memang sudah hancur, jauh lebih hancur. Mobil yang aku miliki pun harus aku jual. Karena hasil aku bekerja dari menjual diri dan juga bekerja di tempat karaoke tidak lagi mencukupi. Jatuhnya aku malah rugi, bukannya mendapat uang, malah aku yang mengeluarkan banyak uang. Di usiaku yang belum genap 20 tahun, aku malah semakin hancur. Hidupku sudah berantakan. Aku benar-benar stres menghadapi semua ini. Padahal semua itu terjadi ya karena kelakuanku sendiri dan kebodohanku. Hingga aku ditolong oleh seorang pria. Di saat aku merasa hidupku tidak ada gunanya lagi dan ingin aku mengakhiri hidup, aku malah diselamatkan oleh seorang pria yang sangat baik hati. Pria itu menolongku. Dia mengajakku pulang ke rumahnya. Dia menyuruhku mengganti pakaian dengan yang lebih tertutup. Alasannya dia takut aku masuk angin. Karena sudah bertahun-tahun, aku memang selalu memakai pakaian yang kurang bahan. Awalnya aku pikir pria itu sama saja dengan laki-laki yang lain. Di rumah itu hanya ada kami berdua. Dia berkata kalau orang tuanya sudah tidak ada lagi. Dia yatim piatu. Ya, awalnya aku mikir kalau dia mungkin akan meminta hal yang sama. Seperti pria-pria di luar sana yang selama ini aku temui. Namun, 3 hari aku tinggal di rumahnya. Dia sama sekali tidak menyentuhku atau kurang ajar. Memandangku saja dia seakan segan. Kalau bicara denganku, dia tidak mau melihat ke arahku. Dia selalu mengalihkan pandangannya. Karena mendapatkan perlakuan seperti itu, aku merasa bersalah. Dan aku berniat ingin keluar dari rumahnya. Sebab pria sebaik dia tidak pantas jika harus menolong wanita sepertiku. Zikra, aku pamit ya. Terima kasih kamu sudah menolongku selama ini. Aku tidak tahu harus membalas dengan cara apa. Namun, pertolonganmu membuat aku sadar bahwa selama ini yang aku lakukan salah. Ucapku pada Zikra karena aku merasa tidak enak hati. Tidak, Wuri. Kamu tidak merepotkan. Aku juga sudah berkewajiban menolong orang-orang yang sedang kesulitan. Kalau boleh jujur, aku sudah memutuskan. Aku ingin menikahimu. Ucap Zikra seketika membuat aku terkejut.
Bagaimana bisa laki-laki sebaik dia malah berniat untuk menikahi wanita kotor sepertiku? Aku sudah menceritakan semuanya pada Zikra, menceritakan bagaimana kelakuanku selama bertahun-tahun ini. Aku juga jujur bahwa aku pernah menjual diri, pernah menjadi simpanan laki-laki, pernah menjual barang haram, bahkan memakainya. Aku menceritakan semua itu pada Zikra. Namun responnya membuatku kagum. Dia tidak menyalahkanku. Dia malah menenangkan aku dan mengingatkan kalau semua itu sebagai pelajaran hidup saja, agar bisa menjadi lebih baik. Namun, untuk kata-kata yang ingin ia menikahiku, aku tidak berekspektasi sampai ke sana. Karena pikirku, laki-laki mana yang mau menikah dengan wanita kotor sepertiku? Apalagi laki-laki itu sebaik Zikra. Dia selalu sholat ke masjid, meskipun tempat tinggalnya memang tidak jauh dari tempat-tempat hiburan. Aku tidak tahu kenapa dia memutuskan untuk mengontrak dekat dengan tempat-tempat seperti itu. Tidak berani bertanya karena aku juga takut menyinggung perasaannya. Kamu serius ngomong seperti itu? Atau hanya ingin membuatku malu saja? Tanyaku pada Zikra. Karena rasanya aku tak percaya ada pria baik yang mau menikah dengan wanita sepertiku. Aku serius, Wuri, ingin menikahimu. Aku sudah yakin dan mantap akan hal itu. Kalau boleh, besok aku akan melamarmu ke rumah orang tuamu. Aku semakin kaget mendengar ucapannya. Kenapa ekspresinya terlihat sangat serius? Aku bahkan tidak sanggup menatapnya begitu lama. Kamu pasti bercanda kan, Zik? Kamu kayaknya lagi ngelantur ya? Kamu mabuk? Tanyaku lagi karena serasa tidak percaya. Aku sadar, Wuri. Aku lagi gak mabuk. Aku juga sudah lama tidak melakukan hal dosa itu. Aku juga kaget ketika Zikra mengatakan dosa itu lagi. Apakah dia pernah melakukan hal itu? Dengan rasa tidak enak, aku bertanya pada Zikra. Maksudmu apa? Emangnya kamu dulu pernah minum? Tanyaku. Aku sama sepertimu, Wuri. Aku juga orang yang masih belajar bertaubat. Aku bukan orang yang baik seperti yang kamu pikirkan. Aku sama. Aku dulu juga menjual barang haram. Kalau minum tentu sudah hal biasa bagiku. Bahkan aku juga pernah menjual diri, sama sepertimu. Jadi kalau mendengar ceritamu, aku merasa melihat diriku di masa lalu. Ya, sama persis sepertimu. Aku memang belum berani cerita, karena aku merasa malu. Tapi mendengar kamu jujur semuanya, aku menjadi yakin bahwa kamu memang jodoh yang Allah kirimkan untukku. Tapi gak bisa gitu dong, Zik. Kamu sudah taubat dalam waktu yang lama. Sedangkan kamu bertemu aku saat aku baru saja melakukan dosa yang sama. Mana bisa? Tidak bisa disamakan. Aku dan kamu berbeda. Bahkan aku bisa dibilang belum bertaubat. Dan kamu juga tahu kan, kalau aku juga kabur dari rumah. Sudah bertahun-tahun aku tidak pulang. Bahkan alamat orang tuaku saja aku sampai lupa. Karena mereka terakhir ku dengar pindah kontrakan. Pasti tidak di tempat yang sama. Ucapku menjelaskan pada Zikra. Karena jujur, aku merasa tak pantas untuknya. Aku tahu. Makanya kita cari sama-sama orang tuamu. Dan kita akan menikah. Aku yakin kok, kamu itu wanita yang baik. Hanya keadaan saja yang membuatmu menjadi seperti ini. Kamu juga yakin kan, bahwa Allah itu Maha Pemaaf, dan akan selalu memaafkan hambanya yang bertaubat. Jadi tidak ada salahnya kan? Kamu bertaubat, sejak kita bertemu, aku sudah menyukaimu, dan aku yakin untuk menikahimu. Aku janji akan mengajarimu dan mengajakmu ke jalan yang benar.
Tolonglah beri aku kesempatan, Wuri. Kini Zikra malah memohon padaku. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku benar-benar bingung. Kenapa secara tiba-tiba aku dipertemukan dengan lelaki yang baik seperti dia, meskipun masa lalunya sama sepertiku. Tapi aku merasa tak pantas. Akhirnya setelah berpikir lama, aku pun setuju dengan ajakan Zikra. Kini kami bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamanku. Aku tidak tahu di mana tempat tinggal orang tuaku. Aku hanya modal nekat saja. Tujuan pertamaku adalah kontrakan yang terakhir ibuku tinggali. Sesampainya di sana, sudah sesuai dugaanku. Ibuku dan kakakku juga ayah tiriku tidak ada lagi di sana. Mereka sudah lama sekali pindah. Kata pemilik kontrakan, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Akhirnya aku mencari lagi. Ku telusuri setiap kontrakan yang ada di daerah itu. Ku cari satu persatu, namun tetap saja tidak ada hasil. Aku sempat berputus asa. Namun aku ingat satu tempat yang sudah lama tak aku kunjungi. Makam ayahku. Untunglah aku masih ingat makam ayahku yang mana. Dan aku juga bahagia sebab makam ayahku terawat dengan bersih. Meskipun ayah dulu pernah mengecewakan ibu, tapi sampai sekarang aku masih sangat menyayangi ayah. Di makam ayah aku menangis sejadi-jadinya. Aku meminta maaf karena sudah mengecewakannya. Aku tidak bisa menjaga harga diriku dengan baik. Namun aku janji setelah ini akan bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Dengan diajari oleh Zikra, aku juga sudah mulai berhijab. Aku mencoba menutup aurat dengan benar. Zikra begitu sabar menuntunku dan mengajariku. Meski kami serumah, dia tidak pernah menyentuh fisikku sama sekali. Dia benar-benar menjaga pandangannya. Setelah selesai berdoa di makam ayah, aku mengajak Zikra untuk pergi dari sana. Namun, saat kami berbalik badan, ada beberapa orang yang datang. Aku sangat mengenal betul siapa mereka. Iya, itu adalah ayah tiriku, ibuku, dan juga kakakku. Dan aku tidak tahu siapa lagi satu wanita yang ada di samping kakakku. Kuperkirakan itu adalah istrinya. Aku segera memeluk ibuku dengan erat. Aku langsung mencium kaki ibuku di makam itu. Aku meminta maaf padanya. Alhamdulillah, Wuri. Kita menemukan kamu. Alhamdulillah, nak. Alhamdulillah, ya Allah. Ucap ibuku sembari memelukku lagi dengan erat. Aku tidak dapat menahan air mataku di sana. Aku sangat bahagia akhirnya bisa bertemu dengan keluargaku lagi. Setelah selesai berdoa di makam ayah, aku dan Zikra diajak pulang ke rumah kakakku. Saat kami berjauhan dengan orang tuaku, Zikra berbisik, "Jangan ceritakan keburukanmu pada mereka. Kamu bilang saja, kamu kerja apa gitu. Jangan ceritakan ya." Aku mengerti maksud Zikra. Sesampainya di rumah kakakku, aku merasa terkejut. Pantaslah kami tidak menemukannya di setiap kontrakan yang ada. Karena kakakku sudah sukses. Dia punya rumah di perumahan yang cukup mewah. Rumahnya juga besar, berlantai 2. Aku sangat bahagia dan juga bangga pada kakakku itu. "Kamu sukses, Kak. Aku bangga banget sama kamu," ucapku pada kakak kandungku itu yang sudah lama tak bertemu. Meski ada sedikit rasa canggung, tapi aku berusaha untuk biasa saja. Aku juga sangat senang karena kakakku sudah memiliki istri yang sangat cantik dan baik. Iya deh, alhamdulillah, usaha kakak semakin maju. Itu berkat doa ibu, doa ayah, dan juga doa istri kakak, ucapnya. Aku merasa bahagia sekali bisa berkumpul seperti ini. Setelah kami duduk di ruang tamu, kuperkenalkanlah Zikra pada ibu. "Bu, ini namanya Zikra, calon suami aku. Kami kesini ingin meminta restu pada ibu.
Dan Zikra juga ingin melamarku. Ucapku terus terang. Alhamdulillah, jika ada lelaki baik yang ingin mengajakmu menikah, ibu senang. Ibu setuju, nak. Ucap ibuku dengan lembutnya. Begitu juga dengan ayah tiriku. Beliau juga sangat setuju dengan pilihanku. Mungkin orang tuaku itu sudah tahu bahwa Zikra lelaki yang baik, meskipun baru mengenalnya. Setelah beberapa lama, aku tinggal di rumah kakakku. Dan Zikra juga sudah melamarku. Kini saatnya aku dan keluargaku dikenalkan ke keluarga Zikra. Kupikir keluarga Zikra ada di daerah tempat aku bekerja dulu. Namun ternyata tidak. Keluarga Zikra bertempat tinggal tidak jauh dari rumah orang tuaku. Hanya beda kecamatan saja. Segera kami menuju ke sana. Dengan bahagia dan juga rasa deg-degan, aku takut jika orang tua Zikra tidak menerimaku. Sebab, tentulah orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun Zikra selalu mengingatkan, kalau aku tak perlu menceritakan masa laluku pada siapapun. Cukuplah orang-orang yang pernah mengenal aku di masa laluku dan juga ia yang tahu bagaimana aku dahulu. Sesampainya di rumah orang tua Zikra, mereka sudah menyambut kami dengan sangat meriah. Banyak sekali makanan yang sudah disiapkan. Aku tidak menyangka sehangat ini sambutan mereka. Dengan takzim, kucium tangan kedua orang tua Zikra. Mereka ternyata sudah tahu kalau aku adalah calon istri Zikra. Keduanya setuju dengan pilihan anaknya itu. Aku benar-benar tidak menyangka hal ini. Setelah dosa yang kuperbuat sangatlah banyak, kenapa Allah begitu baik? Masih memberiku orang-orang yang sangat baik hati seperti ini. Aku sangat malu sebenarnya. Tobatku baru beberapa hari, tapi kebahagiaan datang bertubi-tubi. Orang tua Zikra sangat sederhana. Rumah mereka juga tidak terlalu besar. Namun, kebaikan mereka sangat luar biasa. Zikra juga sempat bercerita. Ia merantau ke kota sama denganku karena niatnya ingin mengubah nasib keluarganya. Namun ia malah salah jalan. Dia senang memang bisa mengirimkan banyak uang untuk orang tuanya. Tapi uang yang selama ini Zikra kirim malah membuat orang tuanya jatuh sakit. Itulah yang membuat ia sadar dan bertaubat. Hingga ia memutuskan untuk bekerja normal. Di sana Zikra bekerja sebagai konten kreator. Dia juga bekerja di sebuah perusahaan di bagian marketing. Makanya Zikra memutuskan untuk menetap di sana agar bisa terus mengirim uang untuk orang tuanya. Setelah makan bersama, kami lanjut mengobrol membicarakan pernikahan kami. Keluarga sudah sepakat bahwa minggu depan kami akan dinikahkan. Aku bahagia, namun masih ada sedikit keraguan. Sebab Zikra kupikir masih terlalu baik untukku. Namun, Zikra selalu meyakinkan bahwa yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Zikra sadar kalau masa lalunya juga tidak sebaik itu. Makanya, mendapatkan aku dia sangat bersyukur karena latar belakang kami sama. Tentulah di masa depan tidak akan menimbulkan masalah. Dan dia yakin bahwa aku memang jodohnya. Mengetahui Zikra yang saya yakin itu, aku berusaha untuk meyakinkan diriku juga. Aku tidak ingin mengecewakan lelaki sebaik dia. Tibalah hari pernikahan kami. Ijab kabul berlangsung dengan lancar. Aku dan Zikra sudah resmi menjadi suami istri. Setelah 1 minggu pernikahan kami, aku dan Zikra memutuskan untuk kembali lagi ke perantauan. Kami akan melanjutkan karir di sana. Aku yang memang hanya tamatan SD, belum tahu harus bekerja apa di sana. Aku juga tidak mau kalau hanya suamiku saja yang berjuang seorang diri. Namun Zikra selalu mengingatkan, cukup menjadi istri yang baik untuknya, maka itu sudah sangat membantunya. Dan aku dimintanya untuk menjaga diri dengan baik.
Setelah menjadi istri Zikra, aku sudah berjanji untuk menjaga diriku dengan baik. Tidak lagi terjerumus ke hal-hal yang buruk seperti itu. Meskipun lingkungan di sekitar tempat tinggal kami masih banyak orang-orang yang seperti itu. Tahun demi tahun berlalu, aku dan Zikra sudah menikah selama 3 tahun. Tapi kami belum dikaruniai keturunan. Kami sadar, mungkin ini cobaan. Sebab dosa kami terlalu banyak. Mungkin kami doanya kurang banyak juga. Jadi Allah belum mengabulkan keinginan kami yang satu itu. Sekarang, teman-temanku juga semakin banyak di kota ini. Aku membentuk komunitas belajar bareng. Orang-orangnya adalah yang sama sepertiku. Wanita-wanita yang memiliki masa lalu dan ingin bertaubat. Di komunitas itulah kami mulai belajar bersama memperbaiki diri. Aku sangat bahagia karena perubahanku membawa dampak positif, tak hanya untukku namun juga orang-orang di sekitarku. Aku dan Zikra semakin bahagia karena semakin banyak teman-teman yang sudah sadar. Dan aku berharap apa yang selama ini aku lakukan bisa membantu mereka dan menjadi amal untukku dan juga suamiku serta keluargaku. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita agar jangan memandang rendah pendosa.